قال المؤلف رحمه الله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وقد يطلع عليه الناس. وعن أبي صالح بن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتح الباب البر وطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في صدري وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Dari fi'il wa'adha, mau'idhatan. Lalu apa fungsinya maf'ul mutlak? Dimasukkan di sini litaukid, untuk menguatkan bahwa Nabi memberikan ceramah, mau'idhah, nasihat yang benar-benar nasihat yang sangat bermanfaat. Wa mithalu dzalika maqala ta'ala madza? Wa kallamallahu Musa madza takliman. Maka di dalam ayat ini pun bantahan kepada kelompok yang menafikan sifat berbicara Allah. Karena Allah mengulang di sini dengan takliman maf'ul mutlak. Diambil dari masdar kallama yukallimu takliman. Fa'ala hada Jahmi bin Safwan di saat menafikan sifat kalam, maka telah berbuat kesalahan yang besar menafikan ayat ini. Maka di sini wa kalamallahu, lafdzul jalalah Allah marfu karena fa'il. Maknanya Allah berbicara kepada Musa, tidak cukup Allah mengatakan demikian. Tapi Allah memberikan di sini maf'ul mutlak takliman, memberikan taukid bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa takliman, sebenar-benarnya pembicaraan. Maka bagaimana Jahmi bin Safwan menafikan ini? Allah tidak berbicara, bal Musa yang berbicara. Musa alladzi yatakallama Allah. Kif? Wa i'rabuhu wa kalamallahu Musa. Qal alal qiraah min ay qiraah wallahu a'lam. Qiraah palsu. Qala wa kalamallaha, lafdzul jalalah Allah mansub. Dirubah oleh dia, ditahrif. Wa kalamallaha Musa takliman. Kok ditahrif seperti itu? Iya, agar yang menjadi fa'il Musa. Wa alamat rafihi dhammah muqaddarah. Lianna Musa min ismil maksur. Namun satu harokat saja diganti dari lahu, lafdzul jalalah Allah dhammah fa'il menjadi loha, lafdzul jalalah Allah menjadi maf'ulun bih. Maka fa'ilnya siapa? Musa yang berbicara kepada Allah sebenar-benarnya pembicaraan. Lihat bagaimana jahatnya ahlul bid'ah. Di saat Allah mengatakan atas dirinya dia berbicara dengan Musa dengan maf'ul mutlak, sebenar-benarnya berbicara Allah itu kepada Musa, maka diselewengkan dan ditahrif oleh Jahmiyah. Wa kalamallaha Musa taklima, ay Musa yukallimullaha, laisa Allah yukallimu Musa. Allah ma'indahu sifat al-kalam. Kaifa anta ya ayyuhal Jahmi yanfi lillahi jalla wa ala wa huwa qadirun wa huwa rabbuk sifat al-kalam, wa anta tutsbit li Musa al-makhluq ad-dhaif al-kalam. Maka bagaimana kamu wahai Jahmiyah menafikan Allah yang maha kuasa, yang mampu untuk berbicara dan tidak ada makhluk lain yang membantahnya dan membungkamnya, kemudian kamu nafikan sifat Allah berbicara dan engkau gantikan Musa makhluk yang lemah, malah dia yang berbicara kepada Allah. Fahim? Maka ini contoh dari maf'ul mutlak. Kembali kepada hadis, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Makna dalik idan yufidu taukid, bahwa Nabi telah menceramahi kami ataupun menasihati kami dengan nasihat mau'idatan yang sangat memukau. Itu maknanya. Kemudian datang jumlah tafsiriyah tentang mau'idatan yang memukau di sini. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Maka di sini jumlah fi'liyah yang memberikan tafsir bahwa mau'idahnya itu sangat mengesankan. Wajilat minhal qulub, membuat hati-hati kita menjadi takut.
Wajilat minhal qulub ay khafat asyadul khauf. Wajilat minhal qulub. Fahada tafsir ala mau'idatan hasanatan. Wa darafat minhal uyun. Makna darafat minhal uyun ay tasilul ain bidumu', mencucurkan air mata dikarenakan sangat terkesiap dengan ucapan Nabi. Dan khutbah Nabi, kalau antum lihat pertama di dalam hadis ini, Nabi itu jika berkhutbah keras dengan suara yang tinggi, seperti di dalam hadis ka'annahu mundiru jais, ya ayuhan nas ittaqun nar, wahai manusia takutlah kalian dari api neraka. Ya ayuhan nas anfiqu mimma razaqnakum, maka wahai manusia, kata Allah, berinfakkan atau infakkan dari harta-harta yang Allah berikan kepada kalian. Itu sifat dari khutbah-khutbah Nabi, ka'annahu mundiru jais. Wa huna wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, membuat takut masuk kepada hati karena itu. Adapun para khutbah di zaman now, para hadirin semuanya, yang semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ingat di Darut Tauhid di Bandung di zaman A'agim, dan saya ikut pesantren kirat yang pertama, yang kedua, dan jadi setelah itu panitia setahun setelahnya waktu di senior high school di SMA 1. Maka pertama kita ikut menangis. Kenapa? Karena dari sistem susunan intonasi, terutama pas masuk doa. Wahai Allah, ampunilah saya, dosa-dosa saya sampai kepada langit, dan dosa-dosa ibu saya dan bapak saya ampunilah. Nangis semua. Dan ada tim yang memang dekat mikrofon, nangis semuanya. Setelah itu kita menangis benar. Dan sering saya ulang-ulang kasetnya. Dulu kan jadi panitia, kasetnya diulang-ulang, nangis. Setelah jadi panitia, dulu anggota pesantren, jadi santri kilat. Pas liburan, kita liburan tidak banyak buang-buang waktu juga. Kita ikut sanlat pesantren kilat. Akhirnya setelah jadi santri nangis-nangis, pas jadi panitia nih, tiap hari denger. Jadi bagian keamanan dan sebagainya, tiap hari denger. Heran, nanya pada diri sendiri, kenapa ya saya tidak menangis? Kok kebal? Karena sistem dia membuat nangis dengan sistem intonasi. Tinggi, turun, kemudian masuk isak-isak, kemudian yang dekat dengan mikrofon ikut menangis, dan dia pun mendekatkan, ya Allah, ya begitu. Iya, kita tahu. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, udah nangis. Maka dari situ kita sudah kebal. Wah, sekarang jadi panitia kenapa nggak nangis ya? Karena modalnya bukan nangis dari mau'idhah al-hasanah. Qala Allah wa qala Rasul. Mau'idhah minallah wa minar Rasul. Itu menangis. Berbeda judul, berbeda hadis, berbeda ayat, membuat kita menangis. Adapun hanya sekedar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kami ini sangat banyak. Nangis apa enggak? Orang-orang baru nangis. Maka panitia, kita saling bertanya dengan panitia yang lain, aku kok nggak pernah nangis ya sekarang? Karena sudah terbiasa. Maka masalah di sini membuat nangis. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, laisa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas ittaqun nar. La, ya ayuhan nas ittaqullah wattaqun nar. Hakada kama thabata fil hadits An-Nu'man ibni Bashir, dikeluarkan oleh Imam Ahmad.
Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil nar. Ya ayuhan nas ittaqun nar. Wa kana rajulun bisuq la sami'ahu min maqami hadza. Lau kana rajulun fisuq, maka Nabi di masjid berteriak dalam khutbahnya, jika di antara saat itu ada orang di pasar, pasti mendengar teriakan Nabi tentang jauhilah api neraka. Wa kanat khamisah ala atikihi, yang sering saya pakai waktu Jumatan. Wa kanat khamisah ala atikihi saqatat inda rijlihi. Saking kerasnya, ittaqun nar, wattaqun nar, wattaqullah, maka jatuh. Maka ini khutbah Nabi. Darafat minhal uyun bisabab al-adillah wa saut murtafi', wajilat minhal qulub, membuat takut. Karena apa? Karena ka'annahu mundiru jais. Adapun dengan pelan-pelan dan didekatkan kepada mikrofon, membuat orang menangis. Karena apa? Karena permainan intonasi dan sebagainya. Maka dari lafaz-lafaz ini bahwa khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyentuh di dalam hati dan benar-benar membuat takut ke dalam hati. Bukan masalah dari intonasi dan permainan treble dan bass, sound system yang bergaung pakai echo, takutilah Allah, tidak. Tetapi dari adillah al-Qur'aniyah wal ahadis. Wa ka'annahu mundiru jais, suaranya tinggi, maka benar-benar membuat takut. Adapun di zaman sekarang dengan lirih dan pelan diharapkan membuat orang menangis, malah akhirnya membuat orang tidur di khutbah Jum'ah. Berapa orang-orang di khutbah Jum'ah yang tertidur? Banyak. Karena dengan khutbah yang sepoi-sepoi, bagaikan angin yang sepoi-sepoi, membuat tidur. Kembali kepada hadis, ini sifat khutbah Nabi, membuat takut. Wa darafat minhal uyun, membuat mata berlinang. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idah muaddi'in fa'ausina. Maka seakan-akan mau'idah yang kamu berikan adalah mau'idah perpisahan. Seakan-akan kami tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Maka mulailah masuk setelah itu kepada lafaz nasihat. Qala usikum bitaqwallah. Pertama, nasihat dari Nabi selalu at-taqwa. Wa ma makna taqwa? Taqwa adalah seperti ditafsirkan dengan mudah oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. At-taqwa adalah ijtinab manahallahu an wal imtithal bi awamirihi, melaksanakan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, itulah takwa, dan menjauhi larangannya. Maka ini wasiat yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku menasehati kalian wahai kaum muslimin, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna dari usikum bitaqwallah. Nasihat yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan ini nasihat yang kedua, kita sebagai kaum muslimin agar taat dan mematuhi perintah dari amir kita. Idan as-sama' wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, fi riwayah habasyiyun. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian dari bekas budak, dari kulit hitam, Habasyi maknanya bukan penghinaan di sini Nabi. Wah, di sini Nabi rasisme. Maknanya ini yang putih, ini yang hitam. Ini orang-orang Afrika yang kebanyakan budak dan hitam legam dan. Wah, di sini Nabi Muhammad rasisme. Bukan. Di sini Nabi ingin menjelaskan
bahwa ketaatan kepada amir itu wajib meskipun yang dijadikan presiden kamu sekarang ini, pemimpin kamu dalam negeri, rais hukum minal muslimin kana minal abd masalan min Afrika, hada makna. Walaisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastahzi bin nas hunakal aswad wa Afrika wa hunaka abyad wa hunaka asfar Cina dan sebagainya lah. Maka di sini yang diinginkan min babil aula ala anahu kana abdan wa sara al an imamukum wajib as-sama' wa ta'ah. Itu maknanya. Wajib bagi kalian untuk mentaati presiden kalian, mentaatinya, jangan keluar dari perintahnya. Hada i'tiqaduna i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, seperti di dalam hadis ini. Maka di dalam hadis ini sesuai dengan ayat Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan wau atifah, awalan atiullah summa wau atifah ila ar-rasul. Taatilah Allah dan juga taati Rasul. Wa mada wa ulil amri minkum. Laqad fasara ulama makna ulil amri yarji'u ila amrain, ilal ulama wa ilal umara wa kilahuma sawa wa rajih ilal umara. Faidan, taatilah pemimpin kalian yang memimpin negeri ini. Seperti kita sekarang dipimpin oleh Pak Jokowi dan para staf menterinya, maka taatilah. Wa jaa fi haditsin akhar la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama makhluk itu bermaksiat kepada al-khaliq. Di saat pemimpin kita memerintahkan kepada kesyirikan dan melarang dari sholat dan puasa Ramadan misalnya, alhamdulillah presiden dari awal sampai now tidak ada yang melaksanakan demikian. Maka di sini jika diperintahkan kita untuk berbuat kesyirikan dan kufur dari agama kita, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, sudah tidak taat lagi. Namun di saat pemimpin kita muslim, apalagi kita mengetahui mereka sholat, melaksanakan haji dan umroh lebih dari kita, dan melaksanakan puasa, maka mau apa lagi? Dilarang kita khurud an ta'atih, dilarang kita keluar dari ketaatan kepadanya. Maka adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada al-amir, padahal muslim, dikarenakan wallahi hakikatnya dunia. Maka coba sekarang orang-orang yang mendemo presiden kemarin bisabab petrol, naik harga BBM 3.000 saja. Maka apakah dengan 3.000 kita menjadi khawarij? Hanya 3.000, yang biasanya bensin 7.000 jadi 10.000. Kemudian kita demo dan keluar dari ketaatannya. Bahkan nu'azzilu, menurunkan